Selamat pagi, Assalamualaikum. Nama saya Kurtubi, tutor ekonomi PKBM Edukasi Jakarta. Saya anggota HPTIK PNF, Himpunan Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan Non-Formal. Baik, ini tutorial tentang memahami circular flow. Circular itu melingkar, kayak ular dong melingkar. Ya, flow itu mengalir. Jadi lingkaran yang mengalir. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah RTK berhubungan dengan RTP. What is RTP mean? RTP rumah tangga produsen, berhubungan dengan rumah tangga konsumen. Ini soal hampir setiap tahun ada, baik di SMA maupun di paket C. Ya baiklah, karena masih banyak yang bingung katanya. Nah, maka saya coba untuk memahami. Kunci memahaminya di mana? Yang pertama di bahasa input sama bahasa output. Ini kuncinya sebenarnya. Kalau ini paham, maka gampang. Baik, yang dimaksud input maksudnya itu masuk, input ke perusahaan. Yang dimaksud output dari perusahaan. Jadi patokannya adalah perusahaan ya, subjeknya. Baik, jadi panah pertama dari konsumen ke produsen, ketemunya di pasar input. Nah, pasar input itu pasar yang menginput perusahaan. Apa? Ya menciptakan faktor-faktor produksi. Maksudnya faktor-faktor produksi akan berjalan kalau ada faktornya. Contoh produsen itu butuh karyawan, butuh modal, butuh sumber daya alam. Nah, ini semua didapat dari mana? Ya dari pasar input. Contoh pasar input berarti pasar tenaga kerja, bursa saham. Itu berarti kan pasar di mana perusahaan dapat menginput modal. Pasar tenaga kerja, perusahaan dapat menginput karyawan. Kemudian ada juga sumber daya alam seperti bahan-bahan baku dan lain-lain. Baik. Jadi hubungannya di sini panah nomor 1, 2 jelas dong. Kalau panah nomor 1 berarti konsumen kepada produsen mengirimkan atau menawarkan bisa tenaga kerja, bisa modal, bisa saham dan lain-lain. Berarti panah nomor 2-nya perusahaan akan memberikan balas jasa kepada konsumen. Kalau transaksinya karyawan berarti dia harus ngasih gaji di nomor 2-nya. Kalau dia ngasih saham, konsumen itu ngasih saham kepada perusahaan, berarti perusahaan harus membagi dividen. Kalau ngasih duit bank berupa bank misalnya, maka harus membagi bunga dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya, di panah nomor 1, 2 itu terkait. Panah nomor 3 ini biasanya ada pemerintah di sini. Pemerintah kepada RTP atau pemerintah kepada konsumen, atau ini secara langsung saja konsumen ke produsen, jual beli dan sebagainya. Tetapi ini tidak disoalkan. Yang menjadi persoalan adalah 45 ini ketemunya dua-duanya di pasar output. Output, ingat kata-kata output adalah keluar dari keluar dari perusahaan, berarti barang atau jasa. Berarti nomor 4 ini konsumen ke produsen itu berarti memberikan balas jasa, membeli berupa barang. Kenapa? Karena panah nomor 5 perusahaan mengoutput produknya, melempar di pasar-pasar. Misalnya perusahaan baju, dia akan mengirimkan baju itu ke pasar, maka konsumen akan membelinya. Perusahaan menjual barang-barang ataupun jasa. Misalnya perusahaan Garuda menjual jasa pesawat, pengiriman barang ataupun penumpang, maka konsumen akan membelinya. Jadi jelas ya, pasar output itu pasar di mana transaksi jual beli jasa. Kemudian panah nomor 4-nya adalah balas jasa ke perusahaan, rumah tangga perusahaan, dan perusahaan melempar berbagai kebutuhan konsumen. Ya, jadi 4, 5 ini ada hubungan kaitan di pasar output
1, 2 hubungan kaitan di pasar input. Nomor 3 biasanya ada pemerintah di sini. Ya, saya kira soalnya seperti apa? Berdasarkan bagian di atas, angka 4 menunjukkan faktor produksi dari rumah tangga kepada produsen. Dari rumah tangga kepada produsen. Konsumen. Ini rumah tangga apa? Nggak jelas. Konsumen apa-apa. Ya, rumah tangga konsumen maksudnya kepada produsen. Faktor produksi bukan. Faktor produksi itu harusnya di pasar input. Barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Ya nggak mungkin. Barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, itu salah. Harusnya panah nomor 5. Barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Salah. Nomor C, penerimaan rumah tangga dari produsen. Penerimaan apa? Penerimaan rumah tangga dari produsen. Wong panahnya ke sini kok menyerahkan. Kalau bahasanya menyerahkan benar, kalau menerima enggak. Salah. Harusnya panah penerimaan itu ini. Nomor 5. Nomor D, balas jasa dari produsen kepada pemilik faktor produksi. Salah. Kenapa salah? Karena kalau pemilik faktor produksi harusnya di pasar input, bukan di pasar output. Nah, kita kan dibacaranya panah 4. Pengeluaran konsumen atau pendapatan produsen. Benar? Yep. Pengeluaran konsumen atau pendapatan produsen. Ya kalau mengeluarkan uang, berarti itu jadi ke pendapatan produsen. Aduh, penjelasannya cukup panjang ya. Tapi semoga bisa membantu ya. Demikian. Kalau ada pertanyaan silakan berkomentar. Terima kasih. Salam.